mendengar kata nasionalisme, mungkin seseorang akan mengaitkannya dengan kegiatan seperti upacara bendera atau hari peringatan nasional. Lalu, apa itu nasionalisme? Sebelum kita memahami nasionalisme, kita perlu mengetahui apa itu bangsa atau nation. Bangsa menurut Renan adalah suatu jiwa, suatu asa spiritual. Bangsa adalah suatu ikatan kebersamaan, rasa persaudaraan yang terbentuk akibat timbul perasaan-perasaan pengorbanan di masa lampau yang kemudian dalam masa depan dibentuk lagi. Suatu bangsa bernegara dapat dibangun dari masyarakat yang majemuk. Masyarakat bertekad kuat untuk membangun bangsa bersama dengan menghargai perbedaan agama, etnik, ras, dan ikatan lainnya. Nasionalisme adalah satu visi, satu persepsi, dan bangsa yang berdasarkan visi ini ialah imagine community atau komunitas yang dibayangkan. Konsep ini diperkenalkan oleh Benedict Anderson. Nah, misalnya nih, kita sebagai warga Indonesia, kita tidak secara langsung mengenal lebih dari 280 juta penduduk di Indonesia. Tetapi kita memiliki ikatan dengan mereka karena yang pertama, kita satu bangsa. Yang kedua, kita memiliki sejarah nasional yang sama. Yang ketiga, bahasa persatuan kita sama, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat, kita menghormati simbol negara. Yang kelima, kita memiliki cita-cita bersama sebagai bangsa Indonesia. Namun, nasionalisme sendiri memiliki makna yang luas, bukan sekadar simbol maupun kegiatan seremonial, tapi sikap, cinta, bangga, dan setia terhadap bangsa dapat diwujudkan dengan tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka wawasan kebangsaan harus sejalan dengan kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu, bagaimana peran kita sebagai warga negara untuk mewujudkan rasa nasionalisme? Peran kita sebagai warga Indonesia turut berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang dapat memajukan masa depan Indonesia. Kemudian kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, tolong menolong, dan cinta tanah air. Selanjutnya, sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban kepada negara dalam pembangunan fasilitas umum melalui pembayaran pajak dan mematuhi hukum. Tapi yang perlu diingat, landasan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan batasan bahwa nasionalisme Indonesia bertentangan dengan segala bentuk kesewenang-wenangan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh negara terhadap negara lain, dan oleh bangsa terhadap bangsa lain. Apakah nasionalisme itu masih penting di tengah dunia yang semakin global? Tujuan nasionalisme secara umum adalah memberikan label identitas terhadap suatu bangsa. Merawat nasionalisme sangat penting, terutama di era globalisasi. Kita tidak bisa menolak teknologi yang ada, tetapi kita dapat memanfaatkan teknologi itu untuk menguatkan jati diri suatu bangsa, sehingga rasa nasionalisme itu tidak akan hilang. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan representasi kaum yang terpelajar memiliki peran sangat penting dalam memperkuat identitas nasional. Salah satu platformnya melalui media sosial. Mahasiswa secara aktif dapat memanfaatkan media sosial untuk mengakses informasi, termasuk konten pendidikan yang berkaitan tentang sejarah dan budaya bangsa. Mari kita manfaatkan era digital ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas, berkarakter, dan bermartabat di mancanegara.